Pemirsa, misteri kematian seorang wanita yang jenazahnya ditemukan terkubur di kolong tol Jatikarya Bekasi, Jawa Barat mulai menunjukkan titik terang. Korban seorang janda berprofesi terapis bekam. Awalnya petugas menduga korban tewas berbadan dua, namun dari hasil autopsi korban dipastikan tewas dibunuh dan tidak hamil. Rizky Sukma Jayanti, warga Pulau Gebang, Jakarta Timur, ditemukan tewas di kolong jalan tol Jatikarya Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan terkubur tanah dan pasir dengan sebagian anggota tubuhnya menyembul keluar. Jasad korban pertama kali ditemukan tukang potong rumput yang melihat adanya tangan dan kaki yang keluar dari gundukan tanah. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tewas dengan luka di kepala akibat kekerasan benda tumpul. Dengan kondisi perut membengkak, korban sempat diduga hamil. Namun dari hasil otopsi dipastikan korban tidak berbadan dua. Pada saat olah TKP, perut jenazah itu membendung atau bengkak, jadi membesar. Tapi setelah hasil otopsi tidak, itu hanya pembendungan organ-organ dalam sehingga terlihat seperti hamil. Dan hasil otopsi yang lainnya terjadi tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di bagian wajah, terutama dahi dan bibir. Setelah identitas korban terungkap, polisi memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban. Hasilnya, korban berprofesi sebagai terapis bekam ditemukan 2 hari setelah pamit bekerja. Keluarga memastikan sepeda motor dan alat bekam milik korban hilang. Seorang wanita di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara ditemukan tewas di tepi sungai dalam kondisi hamil. Korban tewas dibunuh selingkuhan yang menolak bertanggung jawab karena hubungan mereka cinta terlarang. Warga Aeknatas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di tepi sungai. Dari olah TKP, polisi mendapati sejumlah luka bekas penganiayaan di kepala dan leher korban. Selain ditemukan tewas dengan kondisi tak wajar, korban juga tewas diduga dalam kondisi hamil. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jenazah korban untuk diotopsi. Tak butuh lama, polisi menangkap kekasih pelaku berinisial JM berusia 51 tahun. Dari hasil penyidikan diketahui, sebelumnya saat pasangan ini berduaan, korban mengaku hamil dan minta pelaku bertanggung jawab. Namun karena pelaku menolak bertanggung jawab, keduanya terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Korban pun tewas kemudian. Karena panik, pelaku lalu membuang jasad kekasihnya ke sungai dan langsung melarikan diri. Dengan alasan bahwa korban sudah hamil. Nah, akibat permintaan inilah kemudian menjadi sumber percekcokan di antara korban dengan tersangka. Dan bahkan korban juga menyampaikan kepada tersangka, kalau kamu tidak mau menikahi saya, maka kamu akan saya guna-guna. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan hukuman minimal 20 tahun penjara. Akibat sering dituduh selingkuh dengan wanita lain, seorang suami di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega membakar istrinya. Mirisnya sang istri tengah hamil 5 bulan dibakar dengan bensin. Sungguh tega, seorang suami membakar istri tercintanya yang tengah mengandung buah hatinya. Kesal karena sering dituduh selingkuh, Ari Wibowo, warga Kampung Babakan, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega membakar istrinya Carmila. Pelaku yang panik melihat korban dalam kondisi terbakar langsung menarik korban ke saluran air irigasi yang berada di depan rumahnya. Pelaku pun ikut terbakar bersama korban. Penuh api badannya, udah penuh api, terus sama suaminya disemborin, tapi nggak mau padam apinya, masih nyala. Jadi sama suaminya disebulin ke sini. Udah padam apinya baru diangkat lagi. Akibat luka bakar yang cukup serius, korban bersama sang suami langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna mendapatkan perawatan intensif. Ari Wibowo dan Carmila baru menjalankan pernikahan selama 10 bulan. Setiap hari kehidupan rumah tangganya sering cekcok mulut.
bilangnya suka disiksa sama si Ari, suka berantem. Kata saya kalau kayak begitu mah, kalau kasar begitu pulang aja. Gitu, bukannya suruh kita kagak bener, bukan. Cuman pulang aja dulu, nanti dibicarain gimana gitu. Tahu-tahu sekarang kabarnya begini anak saya. Bapak dengar kabarnya gimana, Pak? Dengar kabarnya, ya anak saya terbakar aja. Gitu. Guna kepentingan penyidikan, Polsek Kedung Waringin dan Mapolres Metro Bekasi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi. Diminta bertanggung jawab, seorang buruh kasar di Majalengka, Jawa Barat justru menganiaya kekasihnya yang hamil hingga terluka dan keguguran. Tidak hanya itu, pria ini juga menuduh sang kekasih berselingkuh dan janin yang dikandungnya bukan anaknya. Gilang warga Sukahaji ini harus berurusan dengan penyidik Satreskrim Polres Majalengka setelah dilaporkan menganiaya kekasihnya. Pria 31 tahun ini tega menganiaya korban yang hamil 1 bulan. Polisi menyebutkan akibat penganiayaan ini korban terluka pada wajah dan tangan, serta harus rela kehilangan bayi yang dikandungnya karena keguguran. Penganiayaan ini berawal saat korban yang sudah 2 tahun hidup bersama dengan pelaku tanpa ikatan pernikahan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Pelaku yang menolak bertanggung jawab dan menuduh janin yang dikandung korban adalah hasil perselingkuhan, lalu menganiaya korban. Akibat penganiayaan itu korban harus dirawat di rumah sakit karena luka dan janin 1 bulan yang dikandungnya tidak bisa diselamatkan. Si korban ini dipaksa oleh pelaku untuk mengakui bahwa korban telah berselingkuh. Karena sempat korban itu menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku, sudah hamil 6 minggu. Tapi pelaku tidak terima, bahkan memaksa korban untuk mengakui bahwa korban itu berselingkuh. Karena menolak, akhirnya itu menyulut kemarahan pelaku atau tersangka sehingga melakukan penganiayaan, tepatnya memukul pada bagian mata korban sebelah kiri dan kanan, kemudian menendang pada bagian perut, dada, dan punggung. Itu pasangan suami istri bukan? Jadi dari keterangan tersangka, mereka belum berstatus suami istri, tapi sudah hidup serumah dalam satu tempat kos-kosan kurang lebih 2 tahun. Kini pria tidak bertanggung jawab ini harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka karena perbuatan kasarnya. Dirinya harus berpisah dengan korban yang sudah menjadi teman hidupnya selama 2 tahun terakhir dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pada Juni lalu, karena cemburu dan menuduh adanya perselingkuhan, seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil 6 bulan di Kampar Riau. Jasad korban ditemukan keluarga terkubur di lubang septic tank depan rumahnya. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah mengenakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini bahwa mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian
mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Misalnya, Pak. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Sama orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam berjeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang suami tega membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan di Surabaya, Jawa Timur. Perbuatan sadis itu dilakukan lantaran pelaku sakit hati karena dihina tak mampu memberi nafkah. Pria berusia 25 tahun ini akan menghadapi hari-hari ke depannya di dalam tahanan. JPK telah membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Pria ini tega menghabisi nyawa putri 25 tahun yang dinikahi 2016 lalu. Sebelum mengakhiri hidup istrinya, tersangka dan korban cekcok masalah rumah tangga. JPK mengaku sakit hati karena sering direndahkan dan dihina karena tidak bekerja. Rasa sakit hati tersangka memuncak, ia kalap hingga membunuh istrinya yang hamil buah hati mereka. Sakit hati kenapa? Sering Dihinanya gimana? sering kata ini nggak bisa dapat. Tersangka tega membekap korban dengan bantal dan mencekik istrinya. Usai dibunuh, jasad korban disimpan di kamar kos. Lalu janin yang dikandung korban keluar dalam kondisi tak bernyawa. Setelah 2 hari di kamar kos, jasad korban dibungkus kasur dan karung putih dibuang di lahan kosong di Kecamatan Jambangan, Surabaya. Dipicu adalah cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga yang berdasarkan dari keterangan pelaku, si korban selalu tidak mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami. Dia mengambil bantal hitam ini, kemudian membekap wajah dari korban. Setelah membekap, meronta, melawan, kemudian pelaku mencekik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara.